Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dan kalian yang berada di rumah dan di mana saja berada selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Asri. Tentunya masih dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar PAI hari ini, marilah kita berdoa bersama. Iringi doa yang Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami materi pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Kemudian anak-anak Bapak bisa memperoleh keberkahan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya bagi anak-anak Bapak yang melihat tombol subscribe di channel Bapak ini masih berwarna merah, silahkan diklik terlebih dahulu. Kemudian kamu aktifkan lonceng notifikasinya agar menjadi orang yang pertama mendapatkan update video dari Bapak. Terima kasih. Adapun pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 3 semester 2 yaitu membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, anak-anak Bapak, yang akan kita pelajari hari ini mengenai rutinitas kita sehari-hari, yaitu berzikir setelah melaksanakan sholat fardu. Apa tujuan dan KD pembelajaran kita pada hari ini? Adapun KD dan tujuan pembelajaran kita ialah KD 3.5, memahami makna zikir dan doa sesudah sholat. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian zikir. Yang kedua, menjelaskan urutan zikir. Dan yang ketiga, menyebutkan adab-adab zikir. Yang keempat, menyebutkan nama-nama istilah zikir setelah sholat. Yang kelima, menyebutkan hikmah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 tujuan yang harus kita peroleh, yang harus kita capai dalam video pembelajaran kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi dalam video pembelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari tujuan yang pertama, yaitu pengertian zikir. Apa yang dikatakan dengan zikir itu? Ada kamu yang mengetahui apa itu zikir? Mudah-mudahan sudah ada yang tahu ya, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah. Sekarang Bapak jelaskan, zikir itu ialah artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang-orang yang berzikir berarti dia sedang mengingat kepada Sang Penciptanya yang menciptakan alam beserta isinya, yang menciptakan kita semua, yang mengatur kita semua, yang menentukan kapan kita hidup dan kapan kita mati. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, marilah kita berzikir dengan banyak ya anak-anak Bapak, agar kita selalu ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Anak-anak Bapak yang kelas 3. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-41 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada seluruh orang-orang yang beriman. Berarti termasuk kita-kita ini yang sedang menyimak video pembelajaran dari Bapak. Apa yang diajak oleh Allah? Allah seru kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita duduk, baik ketika kita berdiri, baik ketika kita diam, baik ketika kita sedang melakukan kegiatan, selalulah kita berzikir kepada Allah. Maksud berzikir tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Zikir artinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita harus berzikir? Zikran katsira, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ini. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Apa-apa hikmahnya? Apa-apa zikir yang harus kita bacakan setelah melaksanakan ibadah salat? Tunggu pembahasan berikutnya. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Bagaimana urutan-urutan zikir ketika kita telah selesai melaksanakan sholat fardu? Mari kita simak. Yang pertama, urutannya ialah beristighfar. Apa itu istighfar? Nanti akan kita bahas ya anak-anak Bapak. Yang kedua, tahlil. Yang ketiga, zikir keselamatan. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, zikir perlindungan dari neraka. Yang keenam, membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali masing-masingnya. Apa bunyinya? Istighfar, tahlil, zikir keselamatan, surah Al-Fatihah, zikir perlindungan, tasbih, takbir, dan tahmid ini akan kita bahas dalam pembelajaran setelah ini. Oke anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah, tentu kita harus mempunyai adab-adab tertentu. Sedangkan kepada orang tua kita saja, kepada pemimpin, kepada makhluk Allah, kita juga harus beradab. Apalagi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa adab-adabnya? Yang pertama, memulainya dengan bertaubat. Nah, ketika kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlebih dahulu bertaubat atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Yang kedua ialah menggunakan pakaian yang bersih dan tempat yang suci. Nah, begitu ya anak-anak Bapak. Pakaian yang kita gunakan harus bersih dari kotoran, dari najis
Kemudian diri kita juga harus suci dari hadas, ya. Kemudian kita berzikir di tempat yang suci. Agar apa? Agar zikir yang kita lakukan itu bisa kita merasakannya dan bisa kita menghayatinya. Seperti itu anak-anak Bapak. Kemudian adab yang ketiga ialah berzikir dengan khusyuk dan ikhlas. Berarti ketika kita berzikir, kita tidak boleh main-main. Kita harus khusyuk berzikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Kemudian harus kita lakukan dengan ikhlas. Tidak kita lakukan dengan paksaan dan terpaksa. Orang-orang yang berzikir dengan khusyuk dan orang-orang yang berzikir dengan ikhlas akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh banyak hikmah. Apa-apa hikmahnya? Tunggu pembahasan berikutnya. Kemudian apalagi adabnya? Adabnya ialah berzikir menghadap kiblat. Berarti ketika kita berzikir, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Anak-anak Bapak, kemana kiblat kita? Oke, semuanya pasti jawab benar ya. Kiblat kita yaitu ke Ka'bah Baitullah yang berada di kota Mekah. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas apa-apa bunyi zikir setelah sholat sesuai dengan urutan yang telah kita sampaikan di awal tadi. Yang pertama yaitu istighfar. Apa itu bacaan istighfar? Nah, ini dia bacaannya. Jadi anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, ketika kamu sudah selesai melaksanakan sholat, kemudian kamu duduk di sejadah kamu menghadap kiblat, lalu baca istighfar. Apa bacaannya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kamu baca sebanyak 3 kali. Apa arti dari istighfar ini? Nah, ini artinya ialah saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, dan saya bertaubat kepadanya. Sungguh bagus arti istighfar ini, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah. Maka setelah sholat silahkan kamu baca istighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Setelah itu bacaan tahlil. Ya. Apa itu tahlil? Bacaannya ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca juga sebanyak 3 kali. Apa arti dari tahlil ini? Artinya ialah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kita baca juga 3 kali setelah membaca istighfar. Kemudian apalagi yang kita baca? Yaitu yang kita baca ialah zikir keselamatan. Apa bunyi zikir keselamatan itu? Bunyinya ialah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'allaita ya dzal jalali wal ikram. Apa arti zikir ini? Artinya ialah, ya Allah, Engkau adalah zat yang mempunyai kesejahteraan, dan daripadamulah kesejahteraan itu, dan kepadamulah akan kembali segala kesejahteraan itu. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak, dan Engkau yang maha tinggi, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini adalah arti dari zikir keselamatan. Setelah zikir keselamatan, apalagi yang kita baca? Yang kita baca ialah surah Al-Fatihah.
Bunyinya mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah hafal ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa arti surah Al-Fatihah ini? Artinya ialah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini adalah arti dari surah Al-Fatihah. Kemudian apalagi yang kita baca? Yaitu bacaan zikir perlindungan dari neraka. Apa bunyinya? Bunyinya ialah Allahumma ajirni minan nar. Ini kita baca 3 kali ya anak-anak Bapak. Kemudian kita lanjut. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. La ilaha illa anta. Apa artinya? Artinya ialah, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang telah Engkau berikan, dan tidak kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaannya selain dari kebesaran-Mu, ya Rabb. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Nah, ini adalah arti dari zikir perlindungan dari api neraka. Setelah itu, anak-anak Bapak, kita membaca apa lagi? Kita akan baca tasbih sebanyak 3 kali. Apa bacaan tasbih itu? Bacaannya ialah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita ulangi sebanyak 33 kali. Apa artinya? Artinya ialah Maha Suci Allah. Setelah Subhanallah tasbih, kita baca sebanyak 33 kali. Lalu kita baca tahmid juga sebanyak 33 kali. Apa bacaannya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa artinya? Artinya segala puji bagi Allah. Setelah kita baca tahmid ini 33 kali, lalu kita baca takbir 33 kali. Apa bunyi bacaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya Allah Maha Besar. Nah, anak-anak Bapak, ini adalah urutan dan bacaan dari zikir-zikir setelah melaksanakan sholat. Lalu sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita berzikir kepada Allah, apa hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan? Simak penjelasan berikut ini. Hikmah dan manfaat zikir. Yang pertama, dilancarkan rezeki. Nah, orang-orang yang berzikir akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kemudian apalagi yang didapatkan? Yaitu menghilangkan perasaan gundah dan kacau. Nah, ini orang-orang yang sering galau, yang sering pikirannya itu enggak jelas, maka berzikirlah kepada Allah.
insya Allah pikirannya akan menjadi tenang. Apalagi yang hikmahnya, yaitu dijauhkan dari godaan dan gangguan jin dan setan. Nah, orang-orang yang sering berzikir kepada Allah akan jauh dari godaan dan gangguan jin dan setan. Kemudian apalagi hikmahnya? Hikmahnya ialah hidup diliputi dengan kebaikan. Orang-orang yang berzikir akan selalu berbuat baik dan hidupnya penuh dengan kebaikan. Selanjutnya, dapat mengontrol emosi diri. Maksudnya, kita menjadi pribadi yang ramah, menjadi pribadi yang tidak mudah marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tidak. Orang yang sering berzikir, emosinya akan stabil dan tidak mudah marah. Kemudian apalagi hikmahnya? Hikmahnya ialah mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Maksudnya di dalam kubur kita bahagia, di akhirat kita bahagia, akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang kita peroleh? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berzikir itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah. Kemudian apalagi? Mendapatkan pahala dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berzikir akan mendapatkan pahala, kemudian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala jenis mara bahaya untuk dirinya. Nah, yang terakhir, hikmah dan manfaatnya ialah dapat menghapuskan dosa. Dan ini sangat bermanfaat sekali anak-anak Bapak semuanya. Makanya marilah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kita memperoleh 9 manfaat ini dalam kehidupan kita. Terutama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, hanya inilah pembahasan kita mengenai zikir setelah sholat. Mudah-mudahan kamu bisa menghafal zikir-zikir setelah sholat setelah menonton video ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, silahkan kamu kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Soal yang pertama, setelah melaksanakan ibadah sholat, budi berzikir kepada Allah. Apakah pengertian zikir? A. Menghadap Allah. B. Mengingat Allah. C. Bertemu Allah. Soal yang kedua. Perintah zikir kepada Allah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam surat apakah perintah zikir tersebut? A. Al-Ahzab ayat 41. B. Al-Baqarah ayat 41. C. Al-Ahzab ayat 31. Soal ketiga. Berikut ini adalah urutan zikir setelah sholat, yaitu istighfar, tahlil, doa keselamatan, kemudian membaca Al-Fatihah. Benar atau salah? Soal yang keempat, membelakangi kiblat merupakan adab berzikir yang harus kita lakukan. Benar atau salah? Yang kelima, jodohkanlah pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bacaan tasbih. Yang kedua, bacaan tahmid. Jawaban yang tersedia ada 4. Yang pertama, Allahu Akbar. Yang kedua, Subhanallah. Yang ketiga, Astaghfirullah. Yang keempat, Alhamdulillah. Oke, anak-anak Bapak, soal yang keenam. Tuliskan 2 adab berzikir. Soal yang ketujuh, tuliskan 2 hikmah atau manfaat zikir. Silahkan kamu kerjakan dan kamu jawab soal-soal ini dalam buku latihan PAImu. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bagi anak-anak Bapak yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Bapak ini agar memperoleh video-video terbaru tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari Bapak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.